Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi khassa ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju minallahi ar-rahmata wal ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dibilang bakhil loh. Jangan sampai dibilang pelit kita ya. Nah, kalau sekedar membaca salawat insyaallah ya, supaya kita dapat syafaat. Saya ulangi lagi. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi alladhina tamassaku bi asyrafil adyan. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa, Allahumma, sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma urzuqna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah pintar semua ya. Karena orang berdoa minta supaya dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, yang baik, terus amal yang diterima. Minta diberi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Minta diberi pemahaman seperti pahamnya para nabi, hafalan seperti hafalnya para malaikat. Terus dapat ilham seperti ilhamnya para rasul. Masya Allah, ini doa yang luar biasa ya. Insya Allah semua dikabulkan. Jadi cerdas semua, pintar semua. Karena udah pada cerdas, sudah pintar, jadi nggak usah ngaji. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah, cerah, penuh rahmah Allah Subhanahu wa taala. Allah himpun kita kembali di satu majelis
yang sangat mulia ini. Majelis ilmu di rumah Allah, sedang menjalankan amalan yang sangat dicintai Allah. Ini luar biasa ini kita. Kumpulnya di masjid, rumah Allah. Kita sedang belajar, mempelajari ilmu Allah. Nah, terus kita sedang melakukan amalan yang sangat dicintai Allah, yaitu belajar. Sampai digambarkan orang-orang belajar itu, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta al-hut fi juhriha wa hatta al-hut fi al-bahri wa hatta an-namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasal khair. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ya, sampai ikan di laut, sampai semut-semut yang ada di lubangnya itu semua mendoakan orang-orang yang belajar. Nah, insya Allah kita ya sedang mengamalkan satu amalan ibadah yang sangat Allah cintai. Alhamdulillah. Sebelumnya kita mulai ngaji, tentu kita mengucapkan ya salam takdim dan hormat ya kepada para ustadzah di sini, para ibu hajah, para tokoh di sini kan, para tokoh-tokoh semua ya, para pembesar di majelis ini ya. Jadi ibu pemimpin semua kan. Kalau bapak kan pemimpin ya, presiden di rumah tangga ya, berarti ibu presiden. Ya, jadi saya menganggap semua ibu orang-orang penting, orang-orang baik, orang-orang solehah. Walaupun saya tidak sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya hormat dan taklim kepada ibu, karena ibu itu rajin ya, ngaji terus ya, datang ke masjid gitu ya. Nah, kalau saya nggak diundang kan nggak ngaji ya. Beda ya kan. Kalau saya ngaji ada sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu pun kalau ibu undang, kalau nggak diundang nggak ngaji. Kalau ibu kan nggak diundang juga tetap aja. Setiap pekan atau setiap bulan ini? Oh, setiap bulan. Oh Allah, udah nggak usah ngaji lagi dah. Udah pinter semua. Setiap minggu ngaji. Jadi alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala kita dimudahkan untuk melakukan satu amal soleh, termasuk kita menyambung ngaji kita, ini kita bersyukur, pertanda bahwa amal-amal kita ini insya Allah diterima. Kan doanya wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima insya Allah terima. Karena amal-amal soleh ini akan membuahkan amal soleh berikutnya. Jadi kalau kita dikasih kemudahan untuk bisa melanjutkan amal-amal soleh kita, biasa ngaji terus kita rutin, biasa sholat rutin, biasa sedekah terus rutin, biasa baca Quran terus, pertanda bahwa insya Allah itu amal-amal kita itu diterima. Karena apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan berikutnya, kebaikan yang lain. Makanya kata seorang ulama, Syekh Hasan Basri mengatakan, min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Siapa yang beramal terus tidak bosan, tidak kapok, tapi terus pengen nyambung terus, ini tandanya amalnya diterima. Tapi kalau ada orang beramal terus kapok, kan kemarin saya Ramadan udah habis-habisan nih, malamnya saya terus tarawih qiyamul lail, siangnya puasa, baca Quran, sedekah, pokoknya habis-habisan deh saya maksimalkan bulan Ramadan. Maka Syawal saya mau libur. Habis itu nggak mau ngaji lagi,
nggak mau ke masjid lagi, nggak mau baca Quran lagi. Kalau kayak gini kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena biasanya amal soleh itu akan membuahkan amal soleh yang lain. Makanya kalau kita udah merasa cukup, bosen, kapok, begitu lebaran atau menjelang lebaran 1 hari itu udah seneng banget. Besok udah nggak puasa lagi, bebas, itu tandanya. Wah. Tapi kalau yang, waduh, besok sudah tinggal hari terakhir. Allah kira apa besok saya tahun depan masih dapat Ramadan lagi atau enggak? Itu kalau gitu tandanya itu senang untuk melanjutkan. Insya Allah yang seperti itu tandanya amalnya diterima. Maka kita berdoa. Sekarang kita Allah kasih kemudahan untuk melanjutkan. Insya Allah mudah-mudahan amal kita diterima. Kita katakan Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terus sesama kita saling mendoakan taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan Allah menerima. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur bisa melanjutkan amalan andalan kita yang sangat Allah cintai, termasuk adalah dikasih kesempatan untuk menyambung kembali ngaji. Yang kedua, di antara amalan yang paling penting juga sebagai intisari dari agama ini, agama Islam itu intisarinya itu ternyata nasihat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan agama sangat luas, sangat dalam, sangat banyak. Karena sejak beliau menerima perintah dakwah, sejak beliau diangkat sebagai nabi, umur beliau berapa? Umur 40 tahun. Diangkat jadi rasul, jadi nabi, jadi rasul, lalu disampaikan kepadanya untuk menyampaikan dakwah Islam ini sampai akhir hayatnya. Umur berapa? Umur 63. Kurang lebih 23 tahun ini agama diajarkan, dipraktekkan oleh baginda Nabi, dijelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat, terus itu 23 tahun. Tapi ternyata dari sekian banyak luas agama yang beliau sampaikan itu, intinya ada satu, yaitu apa? Agama itu adalah nasihat. Makanya hadis beliau mengatakan ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu agama itu an-nasihatu adalah nasihat. Jadi intinya kita beragama itu adalah bagaimana agama ini jadi nasihat untuk kita. Sehingga kalau kita sudah beragama, ya kita ini sudah punya nasihat dalam segala hal. Kita mau tidur ada nasihat agama supaya doa dulu. Bangun tidur supaya kita berdoa dulu. Nanti habis itu kita ke masjid atau kita sholat, itu semua yang kita lakukan itu adalah nasihat-nasihat semua. Mulai dari kita belajar, membaca Quran, semua dalam kehidupan ini intinya itu nasihat. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat, para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa wahai baginda? Kata beliau, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata beliau, nasihat untuk apa? Nasihat dari Allah untuk kita. Nasihat nasihat kitab Allah, nasihat para rasul, nasihat para pemimpin, dan nasihat untuk kita semua. Jadi kita semua itu butuh nasihat, kan? Jadi intinya bahwa agama ini adalah nasihat. Makanya tadi judulnya bagus, nasihat keimanan, nasihat tentang keimanan. Ternyata memang penting banget orang itu, Kalau kita membaca surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi
wa tawasau bis-sabr. Yang selalu berwasiat, saling pesan, saling nasihati. Nasihat untuk bersabar dan nasihat untuk kebenaran. Jadi Masya Allah ya, ternyata intisari dari agama yang sangat luas ini adalah nasihat. Nah, termasuk kita sekarang ini datang ke sini dalam rangka mendapat nasihat. Saya juga dapat nasihat dari ibu. Ibu dapat nasihat dari yang lain, dari saya. Saling menasihati. Karena nasihat ini ada yang berbunyi, ada yang tidak berbunyi. Kalau yang berbunyi disampaikan melalui lisan, yang tidak berbunyi termasuk Al-Quran, bacaan semua ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah ini bisa kita baca menjadi nasihat untuk kita. Nah, cuman nasihat ini memang suatu yang penting dan intisari dari agama, tapi orang itu supaya nasihatnya itu mudah diterima, supaya nasihatnya itu mudah sampai kepada yang dinasehati, maka perlu ada cara menasehati. Caranya bagaimana? Ya, banyak cara. Termasuk kalau mau nasihat langsung face to face, di samping gak efektif juga, saya datang ke rumah ibu-ibu satu persatu, saya kasih pelajaran ini nasihatnya, ini ya kan. Tapi bisa dengan cara apa? Kita datang ke majelis. Ini cara juga. Kalau kita ingin sampaikan langsung kepada orangnya satu persatu, di samping takut tersinggung juga, tapi kita sampaikan secara umum di majelis ini ya, bahwa kita udah sepakati setiap pekan sekali kita datang ke majelis dalam rangka untuk menerima nasihat. Nasihat dari Allah, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran, nasihat dari Rasulullah berupa hadis, nasihat dari para ulama, karya-karya para ulama, yang penting itu semua. Nah, makanya di dalam menyampaikan nasihat ini juga kita harus perhatikan cara-cara yang paling tepat untuk supaya nasihat kita itu sampai bisa kita terima ya. Ternyata makanya kata ulama itu, cara kadang-kadang itu lebih penting daripada materi. At-tariqatu ahammu minal maddah. Cara yang kita berikan itu, yang kita sampaikan kadang-kadang lebih penting. Gak ada orang yang meragukan bahwa mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ayat, hadis ke majelis ini pasti sesuatu yang baik. Tapi ketika kita sampaikan dengan cara yang tidak tepat, bisa-bisa orang tidak mau menerima karena caranya yang tidak pas. Makanya kadang-kadang cara itu tidak boleh diabaikan. Baik, jadi nasihat itu merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam, tapi perhatikan juga cara. Di antara nasihat yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah nasihat keimanan. Iman ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga dalam diri kita. Makanya menasehati tentang bagaimana supaya iman kita itu kokoh, iman kita supaya kuat, iman kita supaya membuahkan amal-amal soleh, iman kita supaya betul-betul istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai di bawah mati, itu harus selalu digaungkan. Dan itu selama ini yang kita lakukan. Bagaimana supaya iman kita ini tetap terus terjaga. Karena kata baginda Nabi SAW apa? Iman itu bisa naik, bisa turun, dan bisa hilang. Al-imanu yazidu wa yanqusu wa yazulu. Yazidu artinya bisa bertambah. Yanqusu bisa berkurang. Wa yazulu bahkan bisa hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sudah kehilangan iman itu, kita sudah kehilangan segala-galanya. Karena yang paling berharga dalam hidup kita ini, gak ada yang melebihi harganya, nilainya keimanan. Kita bolehlah gak punya apa-apa, jabatan gak punya, harta gak punya, mungkin rumah gak punya segala-galanya. Badan pun sakit-sakitan mungkin, bahkan cacat sekalipun.
Tapi ketika dia masih dapat iman, itu masih beruntung. Tapi sebaliknya, ada orang tuh semua dikasih dah. Pengen jabatan yang paling tinggi dapat, harta yang paling banyak dapat, fasilitas hidup yang paling mewah dapat, keinginan apa, semua mimpi-mimpi dia di dunia semua kesampaian. Tapi Allah nggak kasih iman, mati dalam keadaan kafir. Gimana? Masih rugi banget orang kayak gitu. Makanya Rasulullah mengasih perumpamaan yang sangat mengesan di hati kita. Kata beliau, ini nanti untuk menggambarkan betapa nilai iman itu dibuat sampel dua orang dijadikan contoh. Satu orang yang paling sukses di dunia tapi kafir, satunya lagi orang yang paling sengsara di dunia tapi beriman. Dibuat contoh itu karena dua-duanya ekstrim. Ekstrimnya yang mana? Yang satu sangat sukses di dunia tapi dia nggak dapat iman. Yang satunya lagi sangat tragis nasibnya di dunia itu, sangat sengsara tapi dia beriman. Dibuat contoh. Yang pertama dipanggil lah yang paling sengsara banget di dunia, yang mungkin semua orang itu sudah menilai dia, ya Allah nggak ada yang lebih pedih dari dia kehidupannya. Udah begini, udah cacat, udah ini, pokoknya semua itu penderitaan demi penderitaan sudah dia alami semua. Tapi dia sabar, dia beriman. Akhirnya orang ini diambil sejenak, diambil sebagai contoh, lalu disuruh masuk, dia sudah merasakan nikmatnya surga. Dimasukkan ke surga sejenak. Selesai dimasukkan surga, dikeluarkan lagi, ditanya. Kalau ibu hanya, wahai ibu, wahai fulana, apakah ibu selama hidupnya pernah merasakan susah, sengsara? Dia bilang, wallahi saya tidak merasakan susah dan sengsara, nggak pernah saya merasa susah. Padahal dia di dunia itu paling sengsara. Tapi begitu dia keluar dari surga sejenak, dia langsung apa? Langsung bilang nggak pernah merasakan susah. Kenapa? Karena semua kepedihan, kesusahan, derita demi derita itu semua terhapus dengan dia merasakan sejenak nikmatnya surga. Ya memang hidup hanya itulah, apa sih hidup ini? Walaupun paling sukses banget, paling kaya banget, paling terkenal banget, ya biasa aja. Orang kaya banget emang makannya banyak banget? Enggak juga. Kadang-kadang malah orang kaya ini nggak boleh macem-macem makannya itu kan. Nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula, nggak boleh ngopi, nggak boleh jadi untuk apa? Mendingan kita udah ngopi oke. Kan udah kan, punya rumah banyak banget, punya villa apa ya, kalau udah tidur ya sama aja toh. Kita tidur kalau tempat satu udah cukup. Itu dunia. Makanya kata Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini memang hanya kesenangan yang menipu. Saya baca kisah orang yang sudah nenek-nenek yang sudah tua itu bercerita tentang angan-angannya. Dulu saya waktu masih muda saya ingin sekali berkeluarga. Sampai akhirnya saya berkeluarga, alhamdulillah dapat suami yang soleh, yang baik. Tapi saya juga gelisah karena sudah cukup lama nggak punya anak-anak, gitu kan. Akhirnya Allah berikan juga anak. Setelah punya anak, bosan juga lama-lama ini, boncel banyak gitu kan. Ribut-ribut ngurusin kan. Akhirnya anak-anak gede-gede, ya Allah gimana nih anak-anak kan harus juga punya mantu. Kan punya mantu biar segera punya cucu. Akhirnya Allah kasih juga mantu-mantu, cucu-cucu kan. Wah ini rumahnya udah semakin sempit, mantu, cucu semua rumahnya empet-empetan, kepengen punya rumah yang gede, yang ada tamannya, ada istananya. Akhirnya kebeli juga. Sudah punya rumah yang bagus, rumah yang indah, sudah apa yang diinginkan semua. Lama-lama anak-anak sudah bubar semua satu persatu, tinggal kita dua-duaan. Kembali ya, saya aja udah gitu, punya anak 4, sekarang udah dua-duaan lagi, kan? Anak saya yang satu udah berkeluarga, tinggal di sana di Ciracas.
Yang satu lagi kuliah udah mau selesai, kadang dia juga nggak pulang, ya kan. Ada yang ketiga di Malaysia lagi kuliah, yang keempat di pesantren, yang di rumah atuk-atuk nenek-nenek sama kakek, ya kan. Nah gitu, udah tua dia, udah tinggal kembali lagi. Kadang-kadang tinggal dulu-duluan saja, apa nenek dulu atau kakek dulu yang meninggal, ya kan. Kalau nenek dulu ya berarti kakek. Kalau masih ada yang mau, kalau masih ada yang mau, kan? Kalau udah nenek apa kakek dulu yang meninggal lah, biasa nenek nggak mau dah, ya kan? Udah cukup. Begitu. Tapi dia kan masih punya mimpi. Allah, saya kepengin mati dalam keadaan baik, saya kepengin menghafal Al-Quran. Tapi mau menghafal Al-Quran, ingatannya sudah kurang. Kepengin bisa qiyamul lail, malam yang berlama-lama, lututnya sudah sakit. Mau rajin ke majelis, ribet. Begitu. Akhirnya apa ujung-ujungnya kita ini merasa, oh iya ternyata hidupnya begini. Apalagi kalau sudah 40 ke atas 50 itu, ibarat orang itu kalau dari bawah sampai umur 40 lah masih nanjak deh, ya kan. Tapi kalau udah 41 tak kesini lagi. Kebanyakan kita udah lagi gini ya. Ada yang masih itu banyak udah gitu. Makanya tadi orang yang sengsara banget di dunia, ternyata ketika dia bertahan dalam keadaan beriman sampai akhirnya Allah balas dengan surga itu, ternyata dunia yang susah ini nggak ada apa-apanya. Lalu keduanya didatangkan lagi sampel yang sebaliknya, orang yang paling sukses, yang tadi apapun dia inginkan kesampaian, udah terkenal, udah kaya, pokoknya semua. Habis itu tapi dia nggak beriman kepada Allah. Orangnya diambil, habis diambil disuruh masuk ke neraka, dimasukkan ke neraka, sekejap menyicipin doang, masukin set, tarik lagi. Habis itu ditanya, wahai fulan, wahai fulana, pernah nggak ngerasakan nikmat kamu waktu hidup ini di dunia? Padahal dia tuh paling terkenal, paling kaya, paling hebat, paling. Begitu dia dimasukkan ke neraka sekejap, ditanya lagi, udah langsung apa? Demi Allah saya nggak pernah merasakan nikmat sama sekali di dunia. Gitu, lupa semua. Kenikmatannya semua itu terhapus gara-gara dia merasakan pedihnya masuk neraka. Maka inilah contoh yang digambarkan Rasulullah SAW betapa iman ini paling bernilai, nggak ada yang lebih dari. Dan nasihat kita ini semua dalam rangka tuh membangun keimanan, supaya iman kita itu lurus, iman kita kuat, iman kita istiqomah sampai akhir hayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Harus membawa iman Islam ini. Kalau enggak kita masih rugi banget. Walaupun paling sukses tetap aja rugi. Makanya kita ini selalu upayakan terus mendapatkan asupan, mendapatkan nutrisi, mendapatkan supaya penguat iman itu terus kita jaga. Nasihat, pokoknya berbagai macam. Nanti akan kita jelaskan kira-kira apa yang bisa membuat keimanan kita itu semakin kokoh. Rasulullah SAW menggambarkan iman ini diibaratkan seperti pohon. Bahkan ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kalimat thayyibah itu seperti pohon, itu maksudnya adalah kalimat iman. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti
tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Jadi Allah membuat perumpamaan pohon, yaitu pohon kalimat thayyibah yang akarnya menghujam ke dalam, lalu pohonnya menjulang tinggi. Lalu setiap orang datang ke situ untuk mengambil manfaatnya, buahnya. Itulah gambaran. Jadi pohon iman ini, Masya Allah, digambarkan adalah sebuah pohon yang akarnya menghujam ke dalam, pohonnya rindang, lalu membuahkan berbagai macam buah-buahan yang semua orang itu merasakan kenikmatannya. Kalau pohon itu ditanam dalam keadaan subur, baik, tumbuh dalam keadaan yang normal, jadi pohon iman. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau, iman ini, pohon iman itu cabangnya 70 lebih. Cabang yang paling kokohnya, yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah imatatul adha, membersihkan, menyingkirkan kotoran atau duri atau apa saja di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk cabang dari iman. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita punya pohon iman yang rindang, yang banyak cabangnya ini, oh Masya Allah, kita mendapatkan banyak kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan semua itu adalah cabang dari iman. Yang paling puncaknya adalah apa? Kita mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Orang yang mati dengan membawa kalimat tauhid, maka Allah akan selamatkan dari siksa neraka. Yang paling rendahnya apa? Imatatul adha. Sekedar kalau melihat ada barang yang tidak rapi, kurang berserak, melihat lantai yang kurang bersih, apa saja kemudian kita ambil bagian, kita bersihkan, itu cabang dari keimanan. Maka harusnya memang orang mukmin itu ya nggak ada membiarkan kesempatan sekecil apapun. Amal-amal soleh semua itu adalah keimanan. Ngaji, berbagi, baca Quran, apalagi puasa, zakat, berbakti kepada suami, melayani keperluan, semua itu amal soleh itu adalah cabang dari keimanan. Nah, jadi iman itu terdiri dari cabang-cabang. Nah, kalau kita bisa merawat pohon iman ini dengan kebaikan-kebaikan supaya pohonnya itu subur, maka beruntunglah kita. Kita akan mendapatkan tukti ukula. Buah iman ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa merawat, maka pohon itu akan mati. Kalau tadi ada pohon-pohon iman, maka sebenarnya ada juga pohon-pohon kekufuran. Kalau kita banyak melakukan maksiat, ini yang subur itu bukan pohon imannya, tapi pohon kekufuran. Jadi setiap kita melakukan keburukan, kemaksiatan itu sebetulnya itu juga pohon juga ini, tapi pohonnya pohon kekufuran. Makanya kata Rasulullah SAW, a'laha kalimatul kalimah la ilaha illallah, yang paling tingginya. Yang paling rendahnya adalah membersihkan atau mengambil duri atau melakukan sesuatu yang remeh, ya, yang bermanfaat. Ya kan? Jadi maka disinilah kita perlu terus-menerus berupaya bagaimana menjaga keimanan ini. Karena tadi dikatakan iman itu bisa tambah, maksudnya bisa tambah subur. Kadang-kadang kemudian bisa berkurang kurus, ya kan? Bahkan kalau terus-terusan nggak pernah dirawat, ibarat pohon nggak pernah dikasih air, nggak siram, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih pencahayaan yang cukup, nggak dirawat, apa?
pohon itu akan mati. Makanya kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu, iman itu bertambah. Bagaimana tambahnya? Bitta'ati. Al-imanu yazidu bitta'ati. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan. Semua amal soleh, berbagai macam ketaatan itu semua akan menjadikan iman kita semakin kokoh, semakin tambah. Ibarat pohon itu semakin subur, ya kan? Kalau subur, rindang, kemudian nanti berbunga, berbuah, maka buahnya akan banyak. Terus apa? Wayan kusu bil maksiyah. Pohon iman itu atau iman itu akan berkurang dengan kita melakukan maksiat. Jadi kalau kita terus maksiat, lama-lama pohon itu kering, kurus. Mungkin tinggal pohonnya doang, udah nggak ada cabangnya. Lama-lama pohonnya pun kering. Kalau sudah sampai kita melakukan kekufuran, sampai kita melakukan kemusyrikan, kufur besar, musyrik besar, maka pohon iman itu sudah mati. Karena kita udah nggak punya pohonnya iman lagi. Makanya kata baginda SAW, bertambah itu dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan melakukan maksiatan, hilang dengan apa? Dengan kita melakukan kekufuran, murtad. Murtad itu langsung hilang keimanannya. Pokoknya kita udah nggak percaya lagi dah sama Islam. Mendingan saya nikah sama mamanya. Naudzubillah ya. Kan ada orang gara-gara mau nikah sama orang non muslim mamanya udah. Ya itu berarti murtad. Baik kata Allah SWT, wa man yartadid an dinihi. Siapa yang murtad dari agamanya, maka orang itu Allah akan masukkan ke neraka jahanam karena dia sudah dianggap keluar dari agama Islam. Ya, artinya ketika kita melakukan amal soleh, iman kita akan tambah. Ketika kita melakukan amal yang jahat, maksiat, maka iman kita akan berkurang. Kalau kita melakukan kekufuran, maka iman kita akan mati. Nah, sekarang kita akan pelajari kira-kira apa sih amalan-amalan yang bisa menjadi penyubur, yang bisa menjadi penguat, yang bisa menjadi sebab iman kita ini diibaratkan pohon itu akarnya menghujam ke dalam bawah, ke dalam, pohonnya menjulang tinggi, kanan kirinya bercabang banyak, membuahkan banyak buah-buahan. Kira-kira apa amalannya? Satu, diantaranya nasihat para ulama adalah kita banyak berusaha untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita supaya iman kita tambah kuat, tambah subur, maka kita berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenali Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita mengenali melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah ada berapa? Namanya ada 99, kita hayati. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman. Ar-Rahman. Rahman itu artinya Allah itu Maha Pengasih dan juga penyayang. Kasih di dunia, sayang juga. Jadi dua-duanya. Nah, kalau Ar-Rahman itu Allah kasih di dunia saja. Itu Ar-Rahman. Jadi kasih sayang Allah yang luar biasa, tapi hanya berlaku untuk ketika di dunia. Dan itu berlaku untuk siapa saja. Orang mukmin, orang kafir, orang yang durhaka, orang yang taat, ya. Makanya orang kafir juga Allah kasih kesenangan di dunia, walaupun dia nggak sholat, bahkan nggak ngakui adanya Allah pun, orang ateis semuanya, tetap aja Allah kasih. Karena apa? Karena Allah punya sifat namanya sifat Rahman. Terus Allah juga mempunyai sifat Rahim. Kalau Rahim ini hanya khusus berlaku untuk
orang-orang yang Allah cintai, yaitu orang-orang beriman. Jadi kalau nanti di akhirat ini ya, ini rahim Allah Subhanahu wa taala, hanya akan memberikan rahmatnya, Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam surga, Allah muliakan orang-orang yang beriman. Nah, kita hayati makna-makna itu. Makanya ada hadis yang mengatakan innalillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang selalu mengulang-ulangnya, membaca-bacanya, menghayati maknanya, ditadaburi, maka orang itu akan Allah berikan masuk surga. Kata baginda, innalillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Jadi Allah memiliki nama 99. Siapa yang menghitung-hitungnya, maksudnya mengulang-ulang, memahami, menghayati, maka dia akan diberikan masuk surga. Kalau Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah SWT dalam Al-Quran, walillahi, dan Allah mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka kalian berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Jadi kalau kita berdoa, kita boleh dengan menjadikan asma ini sebagai tawasul, sebagai wasilah supaya doa kita kabul. Ya Rahman irhamna, Ya Rahim irhamna, Ya Ghafur ighfir lana, Ya Razak urzuqna, Ya Latif ultuf bina. Silakan. Itu memang diperintahkan sama Allah SWT. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, kalian berdoalah dengan menyebut-nyebut itu. Kita hayati, kita pahami, kita kenali lagi Allah dengan apa? Sifatnya. Namanya kita kenal, sifatnya kita kenal. Makanya para ulama itu dulu menasihatin kalau kita mau belajar agama itu pertama dikenalkan adalah ilmu keimanan, ilmu tauhid, ya kan? Keimanan, bagaimana imannya kalau sudah kuat itu semuanya kan? Di zaman dulu, pokoknya zaman para sahabat, ya, bagaimana mereka menganggap bahwa iman itu penting sekali. Semua itu dikaitkan dengan bagaimana kekuatan keimanannya, sampai Umar bin Khattab itu ketika menemukan seorang anak yang sedang menggembala kambing, dites keimanannya. Wahai fulan, ini kambingmu banyak. Oh ya Tuhan, boleh gak saya beli satu? Saya bayar langsung di sini. Katanya, jangan Tuhan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Udah, bilang aja sama majikan kamu, induk kambing kamu diterkam sama serigala. Kamu terima uangnya, lipat nih untuk beli apa gitu. Dites keimanannya sama Umar bin Khattab. Tapi anak itu kuat ternyata imannya. Wahai Tuhan, benar kalau saya mau seperti itu. Mungkin majikan saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Oh, ini keren. Nah, itu namanya keimanannya udah kuat. Udah yakin banget bahwa Allah itu ngelihat dia, semua yang dia lakukan nanti Allah akan tahu, akan dicatat, semua akan mendapat balasan. Makanya kalau orang sudah imannya kuat itu sebetulnya udah, itu sudah menjadi spionase yang paling aman. Orang itu nggak usah diawasin siapa-siapa juga nggak akan melanggar, karena merasa sudah imannya itu kuat, merasa diawasi sama Allah. Sampai dikasih peluang begitu pun nggak mau. Kambingnya banyak, ada orang mau ngasih uang itu, nggak ada siapa-siapa, masa nggak mau, ya kan? Beda kalau sekarang nih ya, malah cari-cari cara gimana supaya bisa ngambil itu kan. Nggak ada peluang pun dibuat-buat peluangnya, ya kan? Nauzubillah. Jadi intinya bahwa iman ini akan tambah kuat kalau kita itu semakin mengenal Allah. Kita rasakan muraqabatullah, Allah senantiasa mengawasi kita. Ma najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum
wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Kata Allah SWT, tidak ada yang berbisik dua-duaan kecuali Allah yang ketiganya. Tidak ada tiga orang berbisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada lebih banyak atau lebih sedikit dari itu kecuali Allah selalu bersama mereka. Kemana kalau sudah begitu? Jadi orang kalau pengen baik ya sebetulnya perbaiki aja imannya udah. Dia akan melakukan segala sesuatu tanpa karena diawasin. Tapi kalau imannya nggak kuat, ya semua karena pengaruh lingkungan. Kalau lagi diawasin sama majikan sama bosnya, kerjanya kelihatan rapi, bagus ini gitu ya. Begitu bosnya keluar, "Bye bos," ya santai-santai lagi. Nah, begitu. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Nah, salah satu cara untuk mengenali salah satu supaya iman kita kuat itu betul-betul kenali gimana sih Allah itu. Penyayang, Maha mengetahui, Maha melihat, semua yang bahkan yang terbersih di dalam hati, semua itu Allah tahu. Maka kalau kita sudah kenal Allah ini, makanya zaman dulu itu untuk dakwah tauhid ini mengenalkan Allah itu lama. Nabi Muhammad SAW itu selama di Mekah berapa tahun? Jadi periode dakwah Nabi Muhammad SAW coba kita bagi ya. Nabi Muhammad dari umur 1 sampai 40 tahun. Beliau belum sebagai nabi, tapi sudah tinggal di Mekah, di masyarakat Mekah, masyarakat yang jahiliyah. Beliau walaupun mereka jahiliyah banget, melakukan berbagai macam kejahilian, tapi Nabi Muhammad gak ikut-ikut. Tapi beliau bergaul sama mereka, cuman gak ikut-ikut. Begitu Nabi Muhammad SAW semakin melihat masyarakatnya semakin gelisah, dia selalu berusaha untuk bagaimana memperbaiki masyarakatnya. Dia menyendiri pergi ke Gua Hira, lalu sampai akhirnya dapat wahyu, diangkat sebagai nabi. Diangkat sebagai nabi. Pertama Nabi Muhammad SAW dapat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu resmi diangkat sebagai nabi. Habis itu fatrah itu nggak turun-turun wahyu lagi. Sampai Nabi Muhammad itu merasa gelisah karena dia mendapatkan karunia wahyu itu bagi dia itu merupakan satu kondisi yang sangat spiritual, yang sangat tinggi. Dan habis itu Nabi Muhammad khawatir ini Allah sudah mau melupakan saya atau gimana, nggak datang lagi wahyu. Sampai akhirnya beliau tuh sangat gelisah. Datang wahyu berikutnya surat Al-Mudaththir yang menunjukkan beliau itu sudah diangkat sebagai rasul. Ya ayyuhal mudaththir, wahai hamba yang berselimut, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, warruzza fahjur, perbuatan keji dan berbagai macam berhala dan berbagai macam itu tinggalkanlah. Maka setelah datang ayat ini, Nabi Muhammad resmi diangkat sebagai rasul. Lalu beliau mulai sudah mulai berdakwah. Siapa yang paling pertama diajak untuk masuk Islam, didakwai? Pertama adalah istrinya, lalu sahabat yang dekat-dekat, Abu Bakar. Nanti Abu Bakar ngajak lagi yang lain. Jadi disebutkan kalau dalam sirah itu dari kalangan wanita yang paling dekat adalah ibunda Khadijah. Habis itu dari kalangan bangsawan Umar bin Khattab. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya Zaid. Dan seterusnya. Nanti akhirnya berkembang. Itu berapa tahun? 13 tahun. Untuk mengenalkan dulunya mereka bertuhan kepada batu, kayu, dan patung-patung itu, supaya mereka itu yakin kepada Allah itu butuh waktu lama. Karena kalau sudah clear nih, menanamkan akidahnya, imannya sudah kuat, itu akan lebih gampang. Tapi kalau belum kuat, mereka nggak akan bisa nanti menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu nggak ada.
Nah, makanya perintah syariat ini baik yang berupa perintah-perintah pun larangan-larangan itu turunnya itu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dianggap orang itu imannya sudah kuat. Karena orang kalau sudah imannya kuat, ya udah, Allah melarang kamu jangan begini, udah. Enggak usah di ini, dia udah ke sini. Allah memerintahkan kamu begini, udah. Tapi kalau kita imannya nggak kuat, nggak mau orang ngaji, mana mau orang sholat, mana mau orang puasa, lapar-lapar, ya kan? Kenapa kita mau semua itu? Karena kita punya iman. Jadi pertama, supaya iman kita kuat itu pastikan kita lebih lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belajar ilmu. Belajar ini juga salah satu sarana kita supaya imannya kuat. Karena agama Islam ini agama ilmu. Agama Islam agama ilmu. Buktinya apa? Ayat yang pertama kali turun saja kepada Nabi Muhammad, apa bunyinya? Iqra artinya bacalah. Kita orang muslim tuh nggak boleh bodoh. Ayat pertama aja kita disuruh membaca. Jadi berarti ilmu ini dalam agama ini sesuatu. Makanya sampai para ulama mengatakan al-ilmu huwa dinun wad-dinu huwa ilmun. Para ulama mengatakan agama ya ilmu, ilmu ya agama. Kenapa? Karena kuatnya agama ini karena ada ilmunya. Ilmu itu akan menjadi kuat juga karena agama. Ilmu itu kalau nggak pakai agama itu berbahaya. Orang pinter ini kalau nggak pakai agama itu justru fatal ya, rusak, ya kan? Orang pinter jadi pejabat, apalagi sampai jadi menteri atau jadi presiden. Waduh, karena orang-orang pinter itu punya kebijakan. Contoh mulai sekarang ini harus dipajak naik, ketok palu, das. Besok UKT naik 400%. Toh? Ya kalau kita mah orang di dapur kita mah mau jerit-jerit juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau mereka, makanya kalau orang berilmu tanpa agama atau nggak ada keimanannya itu berbahaya. Makanya para ulama mengatakan ilmu itu juga agama, agama juga ilmu. Islam ini dua-duanya penting. Bahkan kata Allah SWT, sebelum kita memutuskan menjadi seorang muslim, mengikrarkan dua kalimat syahadat itu, pastilah kita sudah yakin dulu, sudah ilmunya sudah dulu. Makanya kata Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya apa? Fa'lam, maka berilmulah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah ini nggak mau itu orang langsung kamu percaya ya Tuhan kamu Allah ya, Nabi Muhammad ya. Nggak mau Allah kayak gitu. Harus paham dulu, harus yakin dulu. Makanya dikatakan la ikraha fiddin, nggak boleh paksaan dalam agama. Itu berangkat dari kesadaran. Nabi Muhammad aja menanamkan agama itu lama, 13 tahun itu supaya yakin dulu, supaya orang itu betul-betul mau meninggalkan berhala dan macam itu. Karena kalau mamanya kita belum, ilmunya belum ada, ya kita hanya taklid namanya. Taklid dalam urusan akidah nggak boleh. Kalau dalam beragama ini, kalau taklid ikut-ikutan dalam urusan ibadah kadang-kadang masih dibenarkan. Tidak semua ibadah yang kita lakukan itu kita tahu dalilnya, betul? Kita kadang-kadang melakukan ibadah tidak semua kita tahu dalilnya, tapi nggak apa-apa, karena kita taklidnya sama seorang guru yang insya Allah gurunya juga tahu dalilnya, dia ikut saja kan. Walaupun sebagusnya sih kalau bisa ibadah kita juga berdasarkan ilmu. Tapi seandainya enggak pun itu masih dimaafkan, taklid dalam urusan ibadah. Tapi taklid dalam urusan keimanan itu tidak boleh, haram.
Nggak boleh itu orang beragama kok ikut-ikutan. Nggak boleh. Harus berdasarkan ilmu, paham dulu. Nah, makanya kalau orang yang paling mantap itu, kalau saya perhatikan ini, para orang-orang pencari kebenaran cari agama, dia sudah mencoba mempelajari agama ini, agama itu, dia sudah coba ini, akhirnya jatuh pilihannya terakhir kepada agama Islam. Kalau yang kita tuh mantap banget. Cuman kalau kita kebanyakan agamanya agama warisan. Ini makanya kita persoalan tuh, banyak persoalan kita umat Islam karena kebanyakan agamanya agama warisan. Bapaknya muslim, kakeknya muslim, buyutnya muslim. Tapi itu tuh hanya nggak mau ngaji. Akhirnya udah Islam KTP. Tapi kalau mereka itu orang-orang yang hebat itu betul-betul dia kaji dulu, dia pelajari, bahkan dia kayak semacam mencari agama sampai akhirnya dia, oh ini yang paling benar, yang paling mantap. Oh, begitu dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, langsung berubah total. Cara berpikirnya, mindsetnya apa semua berubah. Semangatnya untuk beribadah, semangatnya untuk belajar, semangatnya untuk dakwah, mereka melebihi kita karena memang berangkat dari pemahaman. Makanya kita ini salah satu yang akan menguatkan agama kita, keimanan kita, diantaranya kita jangan berhenti belajar. Alhamdulillah kita punya majelis, ya kan? Insya Allah ini setidaknya untuk terus menjaga ya. Tapi kalau bisa ditingkatkan, pelajari lagi karena agama ini adalah ilmu itu adalah agama, jadi jangan dipisahkan. Yang ketiga, ini udah jam berapa? Kelamaan nanti, hampir 1 jam. Yang ketiga, diantara yang akan menambah, mengecas supaya iman kita ini powernya tinggi, kuat, ibarat pohon itu supaya subur, rindang, membuahkan buah yang banyak, apa? Mentadaburi ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, menghayati. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah mereka mau mentadaburi Al-Quran, atau kalau tidak hati mereka akan tertutup? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mau nggak mereka itu, kita ini menghayati Al-Quran? Kalau enggak, amala qulubin aqfaluha, atau hati-hati kita itu tertutup. Jadi yang salah satu cara untuk membuka hati kita supaya kita mau menerima kebenaran agama ini, iman kita supaya kuat, itu diantaranya dengan tadabbur. Tadabbur apa sih? Tadabbur itu dari kata-kata dubur. Apa dubur artinya? Di belakang. Jadi kita menghayati makna di balik itu, apa sih akibatnya. Makanya orang yang mentadabburi Al-Quran itu artinya orang yang menghayati maknanya. Salah satu cara untuk bisa menghayati maknanya apa? Ya, pertama tentu dimulai dari membaca dulu. Setelah membaca, usahakan kenali maknanya. Makanya perlunya kita mempelajari apa? Tafsir, mempelajari makna Al-Quran. Di sini ada kajian tafsir atau tidak? Ada kajian tafsir kalau dulu sama almarhum ya, ngaji tafsir. Terutama surat-surat pendek. Kenapa surat pendek? Ya kita mulai yang pendek-pendek dulu. Lagian biasanya kalau yang pendek itu yang sering kita jadikan bacaan Kalau kita sedang membaca Al-Quran dan kita tahu maknanya, itu merasa nikmat, kita menghayati. Apalagi kalau yang dibaca kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kisah Nabi Musa mencari ilmu di surat Al-Kahfi, itu enak itu baca. Udah bacaannya bagus, suaranya bagus, bacanya fasih, terus kita juga paham, maka kita nikmat sholatnya.
Ya kan? Walaupun bacaan imamnya panjang ya nggak apa-apa, orang bacanya bagus, kita bisa menghayati. Insya Allah nggak batuk-batuk kita. Kalau yang di belakang dehem-dehem aja, agak panjang dikit, itu tandanya apa? Lututnya udah pegel. Kenapa merasa cepat pegel? Karena nggak paham apa yang dibaca imam. Apalagi kalau bacaan imamnya udah nggak bener ya kan, kaidah tajwidnya, tahsinnya nggak kena ya kan, kita nggak paham, waduh ya kan, nggak akan betah lama-lama. Tapi kalau kita paham, hayati, masya Allah, insya Allah nggak ada kalau di sini yang suka batuk-batuk ya. Kalau saya jadi imam kadang ada yang batuk-batuk, ya mudah-mudahan sih batuk beneran nih ya. Kalau batuk ini saya kayak kesindir itu ya kan, nggak enak juga, ini berarti bacaan saya nggak bagus atau kepanjangan. Ya kan? Tapi kalau di sini nggak pernah batuk-batuk kayaknya. Insya Allah. Berarti di sini pada paham. Ya, yang penting kita salah satu yang akan bisa menjadikan kita kuat imannya karena kita berusaha, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man yurid an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berdialog, ingin bermunajat dengan Allah, maka hendaknya membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran kalau kita ini baru sekarang ini baru mengambil pahala doang. Bacanya itu masih kebut-kebutan, yang penting bacanya banyak, yang penting kita baca. Karena memang hadisnya bunyinya, siapa yang membaca satu huruf dari Alkitab Allah, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Jangan katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim 3 huruf. Ya itu nggak salah. Tapi kalau kita kepengen lebih tinggi lagi, bukan sekedar mengambil pahala tadi, bahwa Al-Quran itu firman Allah, itu pesan, isinya itu firman, itu pesan kepada kita. Makanya kata Ibnu Mas'ud, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu aw ya ayyuhan nas fasghi ilaihi sam'ak." Kata beliau, Ibnu Mas'ud seorang sahabat mengatakan, kalau kamu dengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atau berfirman ya wahai orang-orang, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, maka tolong perhatikan. Karena biasanya setelah ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, itu akan ada perintah atau larangan yang penting banget. Jadi kalau orang itu bisa memahami Al-Quran itu, ya kita merasakan ketika ya ayyuhalladzina amanu, Allah sedang ngomong sama saya, ittaqullah, bertakwalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kita rasakan semua. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, kita paham. Ya, walaupun memang Al-Quran itu ya salah satu kemukjizatannya itu, walaupun kita nggak paham pun, ya kita globalnya itu biasanya sangat menyentuh di hati kita, apalagi kalau paham. Nah, salah satu ya yang membuat kita ini tertarik sekali ya karena firman Allah. Saya pernah mengikuti ada salah satu eksperimen ya di sebuah negara yang sangat sekuler. Jadi ada seorang penyiar gitu, seorang ya, yang peneliti gitu, dia melakukan eksperimen bacaan. Jadi dia perdengarkan bacaan kepada orang yang tidak pernah dengar apa itu nama Islam pun, nggak pernah dengar Al-Quran itu benar. Dia bacakan pertama, dibuat lagu yang sama tapi bukan dari Al-Quran. Dia baca tapi pakai bahasa selain Al-Quran, dengan lagu yang sama, nada yang sama. Berikutnya dibacakan ayat. Ketika yang dibacakan ayat ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Karena yang pertama ini adalah hanya bacaan karangan manusia, tapi dilakukan seperti bacaan Al-Quran. Yang ini memang betul-betul firman Allah. Jadi beda. Makanya ayat Al-Quran itu salah satunya kan, dan itu kemukjizatannya dirasakan. Maka kalau sekarang ini kita selama ini sudah membaca, saatnya kita tingkatkan. Kita berusaha untuk memahami supaya bisa mentadaburi. Sudah berapa itu? 3. Udah 3 aja ya. Nanti masih banyak lagi ya. Kalau kita baca ada 10 atau berapa.
Ya insya Allah nanti intinya ini amalan-amalan yang sangat utama, mengenal Allah dengan mempelajari akidah yang benar, tauhid, sifat-sifat Allah. Yang kedua tadi terus belajar, karena kita dengan belajar ini kita akan mendapatkan nasihat-nasihat, ayat-ayat, hadis-hadis, kita mendengarkan penjelasan para ulama, belajar agama ini kan. Yang ketiga, kita kalau baca Al-Quran sekarang saatnya ditingkatkan. Kalau bisa punya Al-Quran yang ada terjemahannya minimal ya. Habis dibaca ayatnya, kalau ada yang kurang paham, sampingnya dilihat itu terjemahan. Kalau yang paham bahasa Arab itu kan berarti dia udah langsung. Nanti kalau ada yang kurang paham baru baca terjemahannya. Ya kalau kita karena belum bisa bahasa Arab berarti terjemah semua dibaca kanan kiri ya. Insya Allah waktu juga yang membatasi kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan biar tidak bosan kalau kebanyakan kan. Kullu syai'in idza kathura rakhusah. Segala sesuatu itu kalau banyak menjadi bosan, biasanya jadi ya ibarat hukum ekonomi itu kalau banyak itu jadi murah. Makanya nanti kita cukupkan dulu, kurangannya nanti ibu nyari sendiri dari bacaan. Hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan cari. Insya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Bila ada yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau bertanya juga silakan. Kalau sudah pintar semua, ya tidak usah bertanya, ya kan? Syaratnya orang bertanya ingat enggak? 3. Pertama, karena tidak tahu. Kedua, sudah tahu tapi kurang yakin, klarifikasi. Yang ketiga, sudah tahu tapi dia ingin juga ngasih tahu yang lain. Kalau dia ngasih tahu langsung kadang-kadang nggak diterima, ya pura-pura tanya kepada gurunya. Yang keempat mau jajal ustadznya buatin soal yang susah, ini nggak boleh ya. Baik, terima kasih. Silakan. Oh, mulai ada. Ya. Apakah kita harus hafal semua? Bagi diri saya nggak hafal Pak. Ya. Cuman yang saya tahu ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Akbar, La ilaha illallah. Apakah kita dengan kita berdoa tidak mengenang nama-nama Allah itu di sisi Allah agak berkurang gitu? Ya. Amalan kita. Baik. Apakah harus hafal? Syukur-syukur hafal dan tahu artinya, ya kan? Ya, sebaiknya kita hafalkan dan kita pahami maknanya supaya benar-benar maksimal. Karena salah satu yang akan menjadikan iman kita kuat karena kita bisa mengenal Allah. Salah satu pintu untuk mengenali Allah dengan menyebutkan atau mempelajari namanya. Tapi kalau kita nggak hafal juga nggak apa-apa, nggak sampai dosa karena ini bukan sholat 5 waktu. Jadi hukumnya afdol saja, afdolnya begitu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, walillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu mempunyai nama-nama 99. Siapa yang mengulang-ulanginya, mewiridkannya, mempelajarinya, maka dia akan masuk surga. Kalau kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya, dengan menyebut-nyebutnya. Jadi ini menunjukkan bahwa perintah maupun himbauan kita sebaiknya kita hafalkan dan kita pahami. Apa kita harus langsung segera hafal? Tidak. Kalau kita punya Al-Quran yang ada Asmaul Husnanya itu, kita sering-sering baca juga lama-lama hafal sendiri. Kalau kita udah komitmen wiridkan, wiridinnya setiap satu hari, mamanya mau pagi atau sore, mamanya mau baca. Kalau nggak dengerin lagu terus, lagu Asmaul Husna, bukan lagu dangdut, lagu Asmaul Husna, ya kan? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Terus gitu lama-lama hafal sendiri. Karena ini otak
otak kita itu Masya Allah ya. Allah kasih otak nih, memorinya itu Masya Allah. Menurut para ahli ini, orang Indonesia itu paling bagus otaknya. Kenapa? Karena yang dipakai masih sangat sedikit. Jadi kalau ada orang jualan tengkorak kepala itu, kepala orang Indonesia, kepala orang Jepang, kepala orang Amerika, yang paling mahal kepala orang Indonesia karena otaknya masih bagus nih, memorinya masih banyak belum kepake. Ini ke orang Jepang itu wah udah habis-habisan, udah kepake semua, tinggal dikit. Orang Amerika juga gitu. Ini orang Indonesia itu masih bagus. Nah, makanya kalau orang-orang dulu tuh ya kan, hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Muslim, Sahih Bukhari, hafal semua. Semua itu masuk ke sini. Memorinya masih cukup. Karena memang begitulah ya. Jadi kita insya Allah. Tapi kalau kita nggak mau effort yang lebih, kita terus-terusan mewiridkan, lama-lama juga hafal sendiri. Insya Allah. Jangankan cuma 99, orang yang Al-Quran juga dihafal ya kan. Baik, insya Allah bagusnya kita usahakan dihafal. Kita bisa gunakan sebagai tawasul. Tawasul itu, jadi para ulama menyebutkan tawasul itu yang tidak ada ikhtilaf antara para ulama itu 3. Pertama, tawasul dengan menyebut-nyebut nama dan sifat Allah, nama-nama Allah. Pokoknya kita kepengen dimudahkan segala urusan. Contoh namanya kita kepengen diterima taubatnya, ya Tawwab, wahai zat yang maha penerima taubat. Tub alayya, terimalah taubat saya. Pengen supaya dikasihkan rezeki yang gampang, murah, ya Razzaq urzuqna, supaya disayang sama Allah, ya Rahman itu. Nggak pakai wudu, Harus pakai wudu. Enggak. Ya Allah. Jadi kita baca Asmaul Husna itu, Asmaul Husna itu memang ada disebutkan juga di dalam ayat Al-Quran. Tapi kita nggak niat membaca Al-Quran. Kita membaca zikir. Kalau baca zikir itu nggak mesti harus berwudu. Silakan baca berulang-ulang, nggak usah pakai wudu. Tapi kalau mau pakai wudu juga lebih bagus. Jadi intinya bertawasul dengan nama-nama Allah itu boleh. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, kiranya dengan saya membaca Al-Quran ini 1 hari 1 juz, mudahkanlah hajat saya gitu. Itu namanya beramal soleh. Ya Allah, saya sedekah nih untuk pesantren yang sedang menghafal Al-Quran nih, kita kasih. Mudah-mudahan nanti dari anak cucu saya ada yang jadi hafiz, jadi ulama. Itu jadi doa. Apalagi tawasul dengan seseorang yang masih hidup. Datang ke ibu yang masih punya ibu. Ibu itu orang hidup yang bisa jadi tawasul. Ibu, saya lagi punya hajat nih, tolong doakan Bu. Itu ampuh banget. Ulama, ibu, ke bapak, siapa saja. Suami bisa jadi tawasul. Ibu berbakti kepada suami. Suami itu orang hidup yang bisa jadi tawasul untuk kita. Bapak, manggil bapak ya. Ya pokoknya bisa. Orang hidup yang kita yakini doanya kabul, kita jadikan sebagai tawasul. Nah, itu aja. Dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dengan amal soleh, atau dengan seseorang yang masih hidup, kita minta didoakan. Jadi itu ya Ibu. Cukup? Bapak sekali lagi. Oh boleh, satu lagi. Soleh. Ini kan yang di poin kedua, intisari Islam. Kan ada di situ mohon kekufuran dan kita kemusyrikan. Sedangkan orang itu istilahnya ibadahnya bagus gitu. Pokoknya bagus lah, tapi kemusyrikannya itu tetap dijalankan. Oh, iya. Jadi apa itu termasuk mati keimanan? Iya. Jadi
Kalau pohon keimanan itu akan jadi subur karena dia melakukan amal soleh. Kalau pohon kekufuran akan menjadi subur karena melakukan maksiat. Pohon iman akan mati karena kita melakukan kekufuran, ya kan? Pohon kekufuran akan mati karena kita beriman. Jadi kebalikannya saja. Terus apa bisa ada orang-orang yang baik sehari-hari tapi dia melakukan kekufuran? Bisa jadi. Makanya kita belajar, namanya belajar akidah, belajar keimanan. Karena ada banyak hal-hal yang sebetulnya itu perbuatan musyrik, perbuatan syirik, atau bisa juga perbuatan kufur, tapi kita nggak tahu. Nah itu sangat berbahaya. Nah, walaupun memang kata-kata syirik dan kata-kata kufur itu diklasifikasi, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau kufur besar itu yang menyebabkan orang itu imannya hilang. Umumnya orang nggak percaya kepada Allah, atau orang nggak ada itu, nggak percaya kepada rukun iman, bahwa yang salah satu dari rukun iman, nggak ada hari kiamat. Orang kalau sudah mati ya sudah selesai urusan. Nah itu kafir karena dia melakukan perbuatan yang melawan keimanan. Nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi Muhammad itu, pamannya. Nah itu termasuk kufur besar. Tapi ada kufur kecil. Kufur kecil kayak kufur nikmat. Kufur nikmat itu nggak bersyukur kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bercerita, waktu beliau Isra Mi'raj, saya melihat kebanyakan para wanita itu menjadi penghuni neraka. Terus kenapa begitu wahai baginda? Bukannya para wanita itu rajin-rajin ke majelis kemana-mana, kenapa banyak masuk neraka? Ya karena dia banyak mengkufuri suami. Mengkufuri suami berarti kufur kecil. Kenapa mengkufuri suami? Iya, kalau suaminya lagi ngasih duit setiap hari, setiap bulan dikasih, dia terus ya begitu, satu kali satu bulan pas nggak gajian, nggak ngasih, udah yang 11 bulan dilupakan, dimarah-marahin habis suaminya sampai nggak berani pulang mamanya ada kayak gitu. Itu contoh kufur kecil. Tapi nggak jadi kufur, jadi keluar dari Islam, masih tetap Islam, masih tetap cuman dosa. Syirik juga gitu, ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syirik kecil contoh apa? Bersumpah dengan selain Allah, itu syirik. Jadi kalau ibu bersumpah ya demi Allah. Kalau ada orang demi suami, demi apa, demi itu syirik. Tapi itu syirik kecil, nggak sampai keluar dari agama Islam. Tapi kalau syirik besar, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, dan menyembah kepada Allah dan nyembah patung, percaya kepada ini Nyi Roro Kidul, namanya Nyi Roro Kidul itu bisa mendatangkan manfaat. Ya itu syirik besar. Kalau orang syirik besar itu satu, imannya batal. Nah, kecuali dia segera bertobat, segera ngomong asyhadu an la ilaha illallah, saya nggak percaya kepada Roro Kidul, maaf aja kan. Nah, yang kedua, amal-amalnya itu dihapus yang sudah lalu. Terus yang ketiga, kalau dia sampai mati dia nggak bertobat dalam keadaan syirik besar, maka dia akan kekal di neraka. 3 hal ini bahaya banget. Keluar dari Islam, amal-amalnya itu dihapus. Kalau nggak tobat sampai mati, dia akan kekal di neraka. Makanya jangan sampai kita terjerumus kepada syirik, apalagi syirik besar. Supaya tidak terjerumus gimana? Kita belajar. Oh ternyata ini perbuatan syirik. Banyak orang-orang yang tidak tahu, akhirnya terjerumus kepadanya. Baik itu ya Ibu, insyaallah terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun tidak banyak, insyaallah berkah. Majelis kita Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita diberikan istiqomah menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat ya. Mati dalam keadaan husnul khotimah.
masuk ke dalam surga, dikumpulkan kepada keluarganya semua. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah SWT, orang-orang yang beriman nanti kalau mati itu keluarganya disusulkan kepada mereka. Nah, karena kita sama, frekuensi sama, anak-anak kita beriman semua, cucu-cucu semua, nanti kumpul. Tapi kalau mereka nggak mau sama dengan kita, agamanya beda, ya nggak bisa berkumpul. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ya, insya Allah bahagia di dunia bersama keluarga di dunia, sampai juga bahagia di akhirat bersama keluarga di surga. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Langsung kita kembalikan ke MC ya. Apa langsung? Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.